Bismillahirrahmanirrahim. Di masa kecil, bermula kehidupan saya di Kampung Harus atau juga Harusan, sebuah desa yang ada di pinggiran Sungai Tabalong. Dulunya Kampung Harus masuk Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Sekarang Kampung Harusan terus masuk dalam wilayah Amuntai Tengah. Saya anak yang ketiga dari 14 orang anak pasangan suami istri almarhum Haji Zamzam bin Haji Hasan dengan almarhumah Hajjah Kamsiah binti Abdurrahman. Terasa masih harum dan barokah sentuhan tangan ibu saya yang membelai saya di waktu kecil, dan seakan masih terdengar di telinga saya suaranya yang lembut mendendangkan saya dengan kalimat zikir La ilaha illallah. Begitu merdu dan syahdu di kalbu saya karena suaranya timbul dari hati nuraninya yang ikhlas dan cinta yang murni. Setiap malam saya mendengar ia membaca sebelum tidur akan surah Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan ayatul kursi. Juga tidak ketinggalan ia membaca ruqyah Jibril. Rasanya amalan itu dia ambil ijazah dari Tuan Imam Haji Abdus Samad atau dari Tuan Guru Haji Muhammad Aini. Dua orang ini adalah sesepuh yang ada di kampung kami. Saya juga masih ingat ketika ibu saya mengaji kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdus Samad Al-Falimbani dari Tuan Imam Haji Abdus Samad. Ibu sayalah pendidik saya yang pertama, dan dari dia saya warisi jiwa agama. Semoga Allah Ta'ala mencucuri kuburnya dengan hujan rahmat yang selebat-lebatnya. Bahkan segala amal baik yang telah saya lakukan dengan ikhlas hati saya hadiahkan untuk dia dan juga untuk arwah ayah saya. Ayah saya almarhum Haji Zamzam bin Haji Hasan adalah seorang yang berwibawa di kampung kami. Beliau seorang pedagang yang gigih dan juga menjadi bendahara Masjid As-Sa'adah di kampung kami. Beliau taat beragama dan senantiasa menjaga sembahyang berjemaah di musala. Bahkan ketika beliau berpindah dari Amuntai ke Dondang, Muara Jawa, Tenggarong, Kalimantan Timur di tahun 70-an, beliau mendirikan sebuah musala dan mewakafkan tanahnya untuk bangunan musala atau langgar tersebut. Beliau mau menghidupkan sembahyang berjemaah di desa Dondang yang baru didiaminya. Beliau pendidik saya yang kedua, masih segar dalam ingatan saya sewaktu saya masih belajar kelas 6 Ibtidaiyah di Madrasah Sulamul Ulum Harus. Dan ketika itu umur saya sekitar 12 tahun, dan pada waktu itu sedang dilaksanakan bazar amal atau saprah amal untuk mengumpulkan dana pembangunan Masjid As-Sa'adah Harus. Dan saya jauh-jauh hari sebelum acara tersebut telah dilatih oleh guru saya, Guru Siti Rukamah, di rumah beliau dan di sekolah untuk berperan sebagai penceramah tambahan, yakni dai cilik, pada malam bazar amal tersebut. Maka saya pun tampil pada malam itu dengan gaya seorang penceramah kecil dai cilik yang mempesonakan khalayak. Sebaik saja saya turun dari pentas atau panggung, terus saja ayahanda saya menganugerahkan kepada saya jam tangan Rolex yang sedang dipakainya. Beliau merasa bangga dengan penampilan anaknya yang sebentar tadi. Begitulah perasaan seorang ayah apabila melihat kesuksesan anaknya. Tak dapat digambarkan bagaimana gembiranya dan kesukaan hatinya. Seorang penyair Arab ada berkata, Ni'mal ilahi alal anami kasiratun wa ajalluhunna najabatul auladi. Sungguh banyak karunia Tuhan untuk manusia, tapi tiada karunia setanding kesuksesan anak-anaknya. Kemudian kita lanjutkan di halaman 15 di Darussalam Martapura. Haji Husni atau pembekal Husni almarhum adalah di antara orang yang banyak berjasa dalam hidupku. Dari beliaulah saya tahu pondok pesantren Darussalam Martapura, dan beliaulah yang memberi semangat untuk saya pergi belajar ke pondok pesantren Darussalam. Pada mulanya di suatu hari di bulan Ramadan tahun 1393 Hijriah atau 1973 Masehi, ketika itu beliau pulang berlibur di kampung halaman, maka saya berkesempatan berbicara dengan beliau di Langgar Qurratul Ain di kampung kami, dan pada waktu itu saya masih belajar di Madrasah Sanawiyah Simpang 3. Beliau menyebutkan kepada saya kehebatan pondok pesantren Darussalam dan Sungai Martapura yang bersih airnya
dan suasana pembelajaran yang bercirikan keberkahan di bangku sekolah Darussalam, dan juga bagaimana para santri di waktu sore dan malam berbondong-bondong menuju rumah para guru untuk menimba ilmu-ilmu tambahan selain dari yang dipelajari di dalam kelas. Beliau juga menyebutkan secara khusus kemuliaan dan kehebatan majlis taklim yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani di Langgar Darul Aman Karaton. Akhirnya timbul di hati saya rasa terpanggil untuk nyantri ke pondok pesantren Darussalam. Maksud hati saya ini saya utarakan kepada kedua ibu bapak saya, dan kelihatannya mereka gembira sekali dengan maksud saya. Namun di sana ada suatu hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu si Ami ini, kata singkatan dari Fahmi dan panggilan sayang untuk saya di waktu kecil, baru berusia 12 tahun. Maka adakah ia akan mampu untuk hidup mandiri dan mengurus dirinya di pondok pesantren Darussalam Martapura? Itu yang mengganjal di hati mereka berdua. Lalu permohonan si Ami ini terpaksa ditunda dulu sehingga nanti sampai umurnya lebih dewasa. Di sisi lain pula si Ami ini merasa belajar di kelas 2 sanawiyah Madrasah Sulamun Najah Simpang 3 Telaga Silaba. Alangkah baiknya bila ditunggu setahun lagi sehingga si Ami ini lulus tingkatan sanawiyah, lalu setelah itu melanjutkan pelajarannya ke pondok pesantren Darussalam Martapura yang berjarak sekitar 120 km dari kampung kami. Apabila permohonan si Ami ini tidak dapat dilaksanakan, maka dia pun merajuk dan tidak mau lagi tidur di rumah. Dia memilih untuk berdiam, yakni beruzlah, di sebuah kios yang pernah dijadikan tempat latihan jual beli yang dibangunkan di depan rumah. Disitulah si Ami ini menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran dan sempat menghafal beberapa surah yang pendek seperti surah Shaf, surah Al-Fajr, surah Al-Balad yang sering didengarnya dari bacaan Tuan Guru Haji Muhammad Aini apabila beliau membacanya di waktu jadi imam sembahyang subuh di Langgar Quratul Ain. Dengan istiqomah si Ami ini tinggal di kios tadi dan dia tidak naik ke rumah kecuali untuk makan dan minum saja. Melihat kesungguhan si Ami tadi, maka kedua orang tuanya pun bermusyawarah dengan beberapa tokoh yang ada di kampung kami. Setelah bermusyawarah dengan mereka, akhirnya kedua orang tua saya menyetujui untuk melepaskan buah hatinya si Ami ini untuk pergi mengembara mencari ilmu dalam usianya yang baru 13 tahun saja. Saya masih ingat dikala saya pergi untuk pertama kali ke Martapura, ibu saya telah membuat beberapa persiapan yang sederhana untuk bekal saya, dan ayahanda pada waktu itu sedang dalam perjalanan berdagang ke Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Saya berangkat dengan ditemankan oleh Guru Busran, ayah kakak Haji Husni, waktu itu belum lagi haji. Ingatlah saya pada waktu itu kami berangkat dari Amuntai di awal pagi, dan tepat waktu azan zuhur kami sampai di Martapura, dan kami terus turun dari bis sebelum jembatan Ulin Martapura, dan kami terus menuju ke kampung Melayu ke arah hilir Sungai Martapura karena Kanda Husni menyewa rumah pondokan di kampung Melayu itu. Alangkah bahagianya jiwa ini karena sudah mulai menghirup udara Martapura yang bercirikan santri dan pengajian. Berdasarkan tes yang dilaksanakan, saya didaftarkan di kelas 5 Ibtidaiyah Putra tahun ajaran 1973, dan belajarnya di waktu sore dan tempatnya paling ujung bangunan Darussalam di sebelah hilir. Dan yang paling menyenangkan hatiku, guru kelasnya adalah guruku yang mulia Kiai Haji Muhammad Sukri Unus, asal orang Amuntai, yang juga ada sedikit hubungan kekeluargaan dengan beliau. Bahkan kubur ayah beliau terletak di kampung kami, di kampung Harus. Di kelas 5 Ibtidaiyah adalah kelas permulaan belajar ilmu nahu. Masih segar dalam ingatan saya pelajaran nahu jurumiyah yang Kiai Haji Muhammad Sukri Unus ajarkan kepada kami dengan cara yang paling mudah. Kami disuruh mencatat nota huraian kitab jurumiyah yang beliau tuliskan di papan tulis, dan sampai sekarang ini masih ada buku catatan tersebut utuh dalam simpanan saya. Dan buku tamrin latihan yang dinamakan pada waktu itu sebagai buku syahid yang praktek ilmu nahu, untuk praktek ilmu nahu dan saraf, masih ada juga yang tersimpan utuh dalam simpanan saya. Dan masih segar dalam ingatan saya apabila Kiai Haji Muhammad Sukri Unus melihat-lihat murid yang sedang mengerjakan tamrin. Dan biasanya alhamdulillah sayalah murid yang pertama yang akan menyerahkan tamrin yang sudah diselesaikan jawabannya dengan sempurna. Lalu beliau memberikan tanda nilai sahih dan beliau menandatangani di buku tamrin saya.
dan biasanya beliau juga mengamanahkan kepada saya untuk membantu beliau mengoreksi buku tamrin teman-teman dan menandakan tempat yang perlu diperbaiki. Setelah itu lalu beliau yang menandatangani buku-buku mereka. Selain dari itu, pelajaran di dalam kelas saya juga aktif mengikuti pengajian di rumah-rumah guru di luar jam pelajaran. Saya aktif juga mengikuti pelajaran tambahan di Mushola Darussalam yang langsung dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Sukri Unus setiap selesai sembahyang subuh, zuhur, asar, dan sembahyang maghrib. Kitab yang pertama saya ikuti di Mushola Darussalam itu ialah kitab Sarah Bidayatul Hidayah oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, kitab An-Nasaihul Ibad, Irsyadul Ibad, Syarah Maulid Al-Barzanji, dan Minhajul Abidin. Biasanya kami juga pergi ke jalan Sasaran untuk menghadiri pengajian yang disampaikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Zaini Ghani di Langgar Darul Aman yang berhampiran dengan rumah beliau setiap malam Sabtu dan malam Rabu, kalau tidak salah ingatan saya. Di antara kitab yang pertama yang saya mengaji dengan beliau ialah kitab Risalatul Muawanah dan kitab Tomi'ut Tughyan. Kami juga rutin hadir di setiap malam Senin dalam pembacaan Maulid Al-Habsyi di rumah beliau dan diikuti dengan pembacaan kitab Jami'ul Karamatil Aulia. Kami rutin juga hadir di rumah Kiai Haji Saman Mulia setiap malam Jumat untuk bacaan burdah dan Maulid Al-Azhar. Terus kemudian ke Bangil.